Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dengan bahasan hadis-hadis tentang sujud sahwi. Hari ini kita sampai pada bahasan yang ketiga, yakni dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Idza syakka ahadukum fi salatihi walam yadri kam shalla athalathan am arba'an falyatrahi syakka. Apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya, falam yadri kam shalla, sehingga dia tidak tahu berapa rakaat salatnya, athalathan am arba'an, apakah 3 atau 4, falyatrahi syak, maka hendaklah dia buang keraguannya itu. Wal yabni ala mastaiqana, lalu dia sholat berdasarkan yang dia yakin. Thumma yasjud sajadataini qabla ayyusallima, kemudian dia sujud 2 kali sujud, yakni sebagai sujud sahwi, qabla ayyusallima, sebelum dia salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu, maka apabila sholatnya itu ternyata 5 rakaat, maka sujud sahwi itu adalah syafa'na lahu salatahu, yakni pelengkap baginya terhadap sholatnya itu. Wa in kana shalla tamaman kanata targhiman lisyaiton, namun apabila sholatnya itu adalah lengkap atau cukup, yakni 4 rakaat memang, kanata targhiman lisyaiton, maka 2 sujud sahwi itu adalah targhiman lisyaiton, yakni membuat syaitan marah.
kemarahan untuk syaitan. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Ikhwan afiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Gambaran umum dari hadis yang mulia ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang keadaan orang yang ragu di dalam sholat. Yani ketika seseorang itu ragu di dalam sholat tentang jumlah rakaat sholatnya, apakah sudah 3 atau sudah 4, atau sudah 2 atau sudah 3, yang semisal dengan itu, maka hendaklah dia tinggalkan keraguannya itu. Lalu dia sholat berdasarkan apa yang dia yakini. Kemudian sujud sahwinya itu dilakukan sebelum salam. Maka di sini ada beberapa faedah penting ya, kawan. Yang pertama, bahwa apabila seseorang ragu di dalam sholat dengan keraguan yang dia tidak dapat menguatkan salah satunya. Nah, ada orang ragu itu dia bisa kuat, yang satunya itu mana? Ya, lebih condong. Ada orang ragu ini 3 apa 4, tapi kekuatan kecondongannya itu ketiga. Mungkin dia ingat-ingat tadi 2 rakaat yang pertama tuh saya baca surat ini dan surat ini. Sedangkan yang tadi ini belum, ya ini ketiga. Dia lebih kuat, ya. Atau dia lebih kuat mungkin ke rakaat yang keempat. Ada orang yang ragu begitu. Tapi ada orang yang ragu sama sekali, dia sudah berusaha ingat-ingat berapa sebenarnya jumlah rakaatnya ini, tapi tidak mampu untuk mengingat. Sama sekali, nggak bisa memilih. Ya. Nah, begitu dia mau jatuhkan pilihan ketiga, keraguannya bahwa itu 4 lebih kuat. Begitu dia mau jatuhkan pilihannya keempat, keraguan pula bahwa 3-nya lebih kuat. Gitu. Paham ya? Kalau kondisi keraguan itu seperti ini, maka yang dimaksudkan dengan buang keraguan dan sholat berdasarkan dia yakini itu adalah memilih rakaat yang paling sedikit. Ya, perhatikan ya, memilih rakaat yang paling sedikit. Yani kalau dia ragu, apakah 3 atau 4, dia tidak bisa pilih 3 atau tidak bisa pilih 4, sama-sama kuat keraguannya, maka dia pilih 3. Jadikan 3 itu sebagai sesuatu yang yakin. Ya, artinya jadikan rakaat paling sedikit itu adalah sesuatu yang dia yakini. Kemudian kasus ini sujud sahwinya itu di sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Jadi kalau kita lihat dari hadis yang pertama kita bacakan sampai hari ini, maka ada 2 kasus yang sujud sahwinya itu sebelum salam. Kasus yang pertama adalah meninggalkan kewajiban. Dalam hadis itu adalah meninggalkan tasyahud awal. Kasus yang kedua adalah ini, ragu yang tidak bisa memilih, kemudian pilih rakaat yang paling kurang. Maka sujud sahwinya adalah di dalam sholat. Ya, ini sebelum salam. Ya. Nah, faedah yang kedua, bahwa sujud sahwi itu adalah sebagai penyempurna atas keraguan di dalam sholat. Orang ragu, maka keraguan itu disempurnakan dengan sujud sahwi tersebut. Naam.
apabila memang pada kondisi yang memang dibutuhkan. Yang ketiga, bahwa sujud sahwi itu sebagai kemarahan terhadap syaitan. Bantahan atau senjata untuk memadamkan tipu daya syaitan. Di mana kita telah maklumi secara bersama bahwa syaitan itu selalu hadir untuk merusak ibadah seseorang. Kapan seseorang berjuang atau beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ketika itu syaitan selalu datang muncul kepadanya dengan berbagai macam hal. Faktor yang disusupi oleh syaitan kepadanya untuk mematahkan semangatnya dari beribadah, untuk mengacaukan ibadahnya, atau membuat ibadahnya itu rusak, dan seterusnya. Itu syaitan selalu memasang jerat untuk dia. Termasuk memberikan keraguan-raguan kepada seseorang di dalam sholat ini pun adalah jeratan-jeratan syaitan. Maka dari itu, syariat yang mulia ini memberikan solusi untuk seseorang tidak terperangkap dalam jeratan syaitan itu dengan sujud sahwi. Ya, khususnya di dalam sholat. Kemudian berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadatha fi salati syai'un. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat, maka tatkala selesai sholat dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah telah terjadi sesuatu di dalam sholat? Wahai Rasulullah, apakah telah terjadi sesuatu di dalam sholat? Qal, beliau bersabda, ma wa madak, apa itu? Terjadi apa di dalam sholat? Qalu shallaita kada wa kada. Maka para sahabat pun memberikan keterangan bahwa engkau telah sholat demikian dan demikian. Qal fathana rijlaihi wastaqbalal qiblah fasajada sajadataini. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk melipat kakinya dan menghadap kiblat, lalu beliau sujud 2 kali sujud. Tsumma sallama, kemudian beliau salam. Ini tidak ada sholat, tidak ada apa-apa. Beliau sujud saja, selesai sujud salam. Ya. Nah. Tsumma aqbala alaina biwajhihi faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kami dengan wajahnya lalu bersabda, kata Ibnu Mas'ud, innahu law hadatsa fis salati syai'un amba'tukum bih. Sesungguhnya kalau telah terjadi sesuatu di dalam sholat, amba'tukum bih, pasti aku beritahu kalian. Walakin innama ana basyarum mitslukum, akan tetapi sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Ansa kamatan sauna, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, maka apabila aku lupa ingatkanlah aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila aku lupa maka ingatkanlah aku. Wa idza syakka ahadukum fi salatihi, perhatikan kalimat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, wa idza syakka ahadukum fi salatihi, dan apabila salah seorang dari kalian itu ragu di dalam sholatnya, falyataharras shawab,
maka hendaklah dia pilih yang benar. Dia pilih apa? Yang benar. Falyutimma alaihi, lalu dia sempurnakan salatnya itu, tsummal yasjud sajadataini, kemudian hendaklah dia sujud 2 kali sujud. Naam. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Adapun di dalam riwayat Bukhari, lafaz Bukhari itu dikatakan falyutimma tsumma yusallim tsumma yasjud. Maka hendaklah dia sempurnakan sholatnya, kemudian dia salam, kemudian dia sujud. Nah, maka ini hadis ini, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, memberikan keterangan kepada kita bahwa suatu saat itu Rasulullah sholat dengan para sahabat, lalu terjadi sesuatu di dalam sholat. Ya, begitu terjadi sesuatu di dalam sholat, ya tentunya di sini beliau tidak nambah rakaat ya. Tidak nambah rakaat berarti ini sholatnya lebih pastinya. Karena telah datang pada kita dalam riwayat yang lain ketika beliau sholat terjadi sesuatu namun ternyata itu kurang. Begitu diingatkan beliau tambah rakaat. Iya kan? Kemudian beliau sujud sahwi. Tapi pada hadis ini, hadis Ibnu Mas'ud ini, telah terjadi sesuatu di dalam sholat. Namun kemudian beliau tidak nambah rakaat. Beliau langsung sujud sahwi saja. Begitu diingatkan, di luar dari sholat, beliau sujud sahwi. Ini berarti rakaatnya ini bukan kurang, lebih. Ya. Nah, maka apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah sujud sahwi. Begitu selesai sujud sahwi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membimbing para sahabat tentang ragu di dalam sholat. Yaitu apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam sholatnya, maka hendaklah dia pilih yang benar, lalu dia sempurnakan sholatnya, kemudian dia sujud 2 kali sujud, yakni sujud sahwi. Di sini tidak disebutkan apakah sujud sahwi itu sesudah salam atau sebelum salam. Tapi kalau kita lihat pada lafaz Bukhari, maka yang terdapat di dalam hadis yang terdapat dalam lafaz Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu disebutkan bahwa salam kemudian sujud. Berarti sujud ini dilakukan di luar salam. Ya. Dengan demikian ikhwana fiddina azani Allah wa iyyakum, pada hadis ini juga ragu di dalam sholat. Kalau tadi juga ragu di dalam sholat. Hadis yang kita bacakan, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, adalah ragu di dalam sholat. Tapi Rasulullah membimbing bahwa sujud sahwinya itu sebelum salam. Nah kasus ini juga ragu. Rasulullah katakan ini ragu dalam sholat. Tapi lafaz Bukhari mengatakan sujudnya di luar sholat. Maka dari sini ada faedah. Bahwa pertama, barang siapa yang ragu di dalam sholatnya, namun dengan keraguan yang dia bisa memilih. Paham ya? Mana yang kuat, mana yang benar. Ragu antara 3 dan 4, tapi dia bisa memilih. Oh ini 3. Atau dia ragu antara 3 dan 4, dia bisa pilih. Ini 3, ini 4. Ya. Dia bisa memilih. Paham ya? Maka kalau keraguan seperti ini, sujud sahwinya di luar salam. Paham ya? Sujud sahwinya di luar salam. Nah, yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa yang berlaku kepada beliau sifat-sifat manusiawi. Ya. Jadi ini sudah Anda terangkan pada hadis-hadis yang lalu. Naam. Yang ketiga, sujud sahwi itu menghadap kiblat. Ya. Tidak boleh sujud sahwi menghadap ke sembarangan tempat. Hal ini berbeda dengan sujud tilawah atau sujud syukur. Sujud tilawah atau sujud syukur menurut para ulama, pendapat yang terkuat, dia tidak perlu menghadap kiblat, tidak dipersyaratkan menghadap kiblat. Tapi kalau sujud sahwi di sini menghadap kiblat berdasarkan lafaz daripada Ibnu Mas'ud, yaitu wastaqbalal kiblata fasajada sajadatain. Kemudian Rasulullah menghadap kiblat dan beliau sujud 2 kali sujud. Kalau seandainya menghadap kiblat itu bukan syarat, maka bisa saja Rasulullah langsung sujud menghadap ke arah mana saja ketika itu. Ya.
Mafhum ya? Jadi sujud sahwi itu dipersyaratkan menghadap kiblat. Nah, faedah yang berikut bahwa setelah sujud sahwi itu ada salam. Berdasarkan apa? Riwayat yang ada di sini. Nah, selesai apa? Sujud sahwi itu ada salam. Berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud, fasajada sajadataini tsumma sallama. Beliau sujud 2 kali sujud kemudian salam. Padahal ini sujud sahwinya bukan di dalam salat loh. Iya kan? Sudah selesai salat tapi beliau sujud sahwi saja dan apa? Beliau salam. Maka setelah sujud sahwi itu ada salam. Kalau di dalam salat ya sudah ma'ruf, pasti selesai itu salam. Tapi kalau di luar salat juga harus ada salam, ya. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Khulasahnya, ringkasannya dalam sujud sahwi ini, perhatikan, ana buat catatan bahwa yang pertama, kalau kasus-kasusnya itu adalah kasus-kasus yang terdapat di dalam hadis, maka sujud sahwinya berdasarkan apa yang ada dalam hadis. Ya, perhatikan ya. Kalau terjadi sesuatu di dalam sholat yang kasusnya itu ada penyebutannya di dalam hadis, maka sujud sahwinya itu sama seperti apa yang disebutkan di dalam hadis. Seperti lupa, tasyahud awal dan seterusnya sampai hadis ini. Yang kedua, kalau kasus-kasusnya di dalam sholat, kesalahan di dalam sholat, kasusnya itu adalah berupa pengurangan terhadap sholat, rakaat sholat, maka sujud sahwinya di dalam sholat. Ya, yakni kasus-kasus yang terjadi itu tidak ada dalam hadis, ya, tapi dia merupakan pengurangan terhadap sholat, paham ya? Maka sujud sahwinya di dalam salam, ya. Dalam sholat. Ini disempurnakan baru sujud sahwi di dalam sholat. Yang ketiga, kalau kasus yang terjadi itu adalah kasus yang tidak ada di dalam hadis, namun merupakan penambahan di dalam sholat, maka sujud sahwinya di luar salam. Misalnya ada seseorang dia ruku 3 kali. Itu ada dalam kasus dalam hadis? Nggak ada. Ya kan? Tapi ini penambahan apa bukan? Penambahan. Ya, penambahan rukun. Maka kondisi yang demikian, sujud sahwinya di mana? Di luar salam. Paham ya? Baik. Mafhum ya ikhwan? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini dan walhamdulillah secara ringkas pembahasan tentang sujud sahwi ini bisa kita selesaikan, ya. Naam, dengan pembahasan yang seringkas-ringkasnya ya kita dapat selesaikan pada pertemuan yang ketiga ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala dan menjadi bekal. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Untuk ini contoh dari ringkasan yang kedua, apakah itu contohnya seperti orang yang sholat tapi sujudnya kurang satu, kemudian sudah bangun sudah selesai atau pergi mengingatkan sujudnya kurang satu, apakah dia berdiri menambah satu rakaat itu baru? Naam. Baik. Berlaku dalam sholat sunnah. Nah, sholat wajib dan sholat sunnah itu berlaku padanya sujud sahwi. Ya. Nah. Tadi kan ketika terjadi keraguan, yang keraguan itu kita tidak bisa memilih, maka kita mengambil
atau jangan kurang. Maka salah sujud sahwi ini terjadi di dalam Salam. Dalam sholat sebelum salam. Adapun keraguan yang terjadi kita bisa memilih, maka kita sujud sahwinya di luar Sholat. Iya. Baik. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.